Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa mempresentasikan ilmu perwakafan ini. Oke, langsung saja untuk memperkenalkan diri kami, yaitu atas nama Nafi Zulhelmi Hibatullah, Imdadur Rahman, dan Ali Hurazim. Langsung saja, selebihnya kami berikan langsung kepada penyaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai penyaji pertama akan menjelaskan sebuah PPT yang berjudul Perwakafan dalam Perspektif HKI dan Hukum Positif. Nah, di sini ada 4 definisi yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu definisi wakaf dalam HKI. Terus yang kedua yaitu definisi wakaf dalam hukum positif. Yang ketiga yaitu persamaan hukum wakaf menurut HKI dan hukum positif. Yang keempat yaitu perbedaan hukum wakaf menurut HKI dan hukum positif. Baik, dari definisi yang pertama yaitu wakaf dalam hukum keluarga Islam. Apa itu menurut hukum keluarga Islam wakaf? Yaitu kata wakaf itu berasal dari kata kerja bahasa Arab, yaitu waqafa yakifu wakifan, yang berarti berhenti atau berdiri. Nah, sedangkan wakaf menurut istilah syara atau hukum Islam yaitu menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Nah, terus adapun rukun dalam wakaf adalah wakif. Siapa wakif itu? Nah, wakif itu adalah orang yang mewakafkan. Nah, terus maukuf. Nah, apa maukuf itu? Nah, maukuf itu adalah barang atau harta benda yang diwakafkan. Nah, terus selanjutnya yaitu maukuf alaih. Nah, apa yang disebut maukuf alaih tersebut? Nah, maukuf alaih itu adalah sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf. Nah, terus yaitu sikot. Apa sikot tersebut? Sikot tersebut yaitu sebuah pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta bendanya, dan nazir wakaf atau pengelola wakaf. Nah, selanjutnya yaitu definisi wakaf dalam hukum positif. Nah, yang barusan tersebut definisi wakaf dalam hukum keluarga Islam. Nah, sedangkan yang sekarang ini yaitu definisi wakaf dalam hukum positif. Apa itu definisi wakaf dalam hukum positif? Menurut hukum positif yaitu Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Di dalam pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan kesejahteraan umum menurut syariah. Nah, jadi definisi wakaf dalam hukum positif yaitu menyerahkan harta yang dia miliki, baik harta atau benda yang dia miliki untuk apa? Untuk kesejahteraan umum menurut syariah. Nah, ini juga sesuai kesepakatan, baik selamanya atau tergantung waktu yang telah disepakati. Oke, selanjutnya langsung saja kami serahkan kepada penyaji yang kedua yang akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan hukum perwakafan dalam hukum keluarga Islam dan hukum positif. Baik, jadi kami dari penyaji yang kedua akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan hukum perwakafan dalam
hukum keluarga Islam dan hukum positif. Jadi di dalam hukum perwakafan ada persamaan dan perbedaan, di mana persamaan dan perbedaan tersebut timbul karena ada banyak perbaikan tentang hukum wakaf di Indonesia dari masa ke masa, sehingga terciptalah persamaan dan perbedaan. Yang pertama yakni adalah persamaan. Persamaan yang pertama yakni memiliki nilai manfaat. Ya, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi. Begitupun menurut mazhab Syafi'i, ya, bahwa harta benda wakaf adalah setiap barang yang memiliki manfaat atau tahan, ya, memiliki manfaat dan tahan lama. Yang kedua yakni memiliki daya tahan lama, ya, sama seperti halnya yang tadi menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga yakni persamaannya adalah benda wakaf merupakan milik sempurna yang mewakafkan. Menurut mazhab Syafi'i, wakif harus mempunyai kepemilikan sempurna atas benda tersebut yang memungkinkan perpindahan status dengan jalan transaksi baik jual beli ataupun yang lainnya. Begitu juga dengan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tahun tentang wakaf, tepatnya pada pasal 15 disebutkan bahwa harta benda hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Kemudian yang nomor 4 yakni benda tidak bergerak dan benda bergerak. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Begitu pula menurut mazhab Syafi'i bahwa harta benda yang dapat diwakafkan adalah setiap barang yang bisa dimanfaatkan selamanya seperti tanah, pekarangan, binatang, perkakas rumah tangga dan senjata. Kemudian yang kelima yakni status kepemilikan benda yang telah diwakafkan. Persamaannya adalah terlepasnya kepemilikan hak atas barang yang diwakafkan, karena Imam An-Nawawi menyatakan bahwa wakaf itu adalah menahan barang yang dimanfaatkan, di mana barang akan tetap ada yang mewakafkan dan ada orang lain yang sudah tidak bisa mengelolanya. Demikian pula dalam Undang-Undang Wakaf disebutkan bahwa harta benda yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Kemudian perbedaan hukum wakaf menurut hukum keluarga Islam dan hukum positif. Perbedaan yang pertama yakni adalah jangka waktu wakaf. Ya, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian benda harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, wakaf untuk jangka waktu tertentu tidak dibolehkan karena wakaf itu mengeluarkan harta untuk tujuan beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua yakni rukun wakaf. Rukun wakaf menurut mazhab Syafi'i itu ada 4, yakni orang yang mewakafkan atau wakif barang yang diwakafkan atau makuf bih, terus pihak yang diberi wakaf dan sigot. Sedangkan dalam undang-undang wakaf, rukun wakaf terdiri dari wakif, nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Kemudian yang ketiga, tujuan wakaf. Perbedaannya yakni adalah tujuan wakaf menurut mazhab Syafi'i ialah menjadi tujuan utama dalam wakaf, yakni adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekedar untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Wakaf. Kemudian yang keempat yakni sigot wakaf. Sigot wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa dalam melaksanakan wakaf, wakif harus menetapkan ikrar wakaf kepada nazir baik secara tertulis maupun lisan.
Ya, sedangkan menurut mazhab Syafi'i, pelaksanakan wakaf cukup dengan menyatakan sigot penyerahan harta benda wakaf yang dilakukan oleh wakif. Kemudian yang kelima, lembaga penerima harta wakaf. Saat ini di Indonesia telah terdapat lembaga-lembaga pengelola wakaf seperti BWI, yakni Badan Wakaf Indonesia, sebagai penyempurna administrasi yang mengatur dengan sedemikian rupa mengenai cara berwakaf, menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam bersifat dinamis, mengikuti perkembangan zaman, tak terkecuali dalam bidang wakaf sendiri, sesuai dengan kebutuhan umat muslim untuk tujuan perlindungan harta benda wakaf menjadi lebih baik. BWI ini terbentuk bersamaan dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Ya, mungkin itu saja dari kami penyaji kedua. Ya, kami serahkan kepada moderator. Oke, saya ambil alih lagi selaku moderator. Kesimpulannya yaitu, dalam hukum Islam, sah atau tidaknya perbuatan wakaf tergantung pada terpenuhi tidaknya syarat dan rukun dalam wakaf, yaitu wakif, mauquf bih atau harta yang diwakafkan, mauquf alaih atau tujuan atau yang berhak menerima hasil wakaf. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.